Shalom, kembali lagi bersama saya Pastor Samuel dalam program Rema. Sahabat-sahabatku di dalam Kristus Yesus, keluarga besar Rema yang saya kasihi. Ketika bangsa Israel sudah dibawa keluar dari tanah perbudakan, menyeberangi laut Teberau, mereka memuji-muji Tuhan sedemikian rupa. Lalu saudara-saudara, dalam Keluaran 15, mereka diminta Tuhan untuk berangkat dari tepi Laut Teberau dan masuk ke padang gurun Sur, perjalanan 3 hari. Tibalah mereka di satu tempat yang diberi nama Mara, karena di situ mereka menemukan air tapi tidak bisa diminum karena pahit. Lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu, lalu meminta kepada Musa melemparkan itu ke dalam air. Dan ketika Musa melakukan, air itu dicoba, ternyata air itu menjadi manis dan mereka bisa meminumnya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap kita pernah mengalami apa yang dinamakan pahit hati. Atau mungkin saudara yang sedang mendengar ini lagi dalam keadaan yang pahit hati. Kepahitan hati, banyak hal yang bisa membuat itu terjadi, saudara. Entah karena perkataan orang, entah karena perbuatan orang yang memahitkan kita, saudara, membuli kita, atau melakukan hal-hal yang tidak adil terhadap kita. Orang-orang yang kita kasihi, kita hormati, kita muliakan dalam hidup ini, kadang-kadang justru itu melakukan hal-hal yang memahitkan hati kita, saudara-saudara. Belum lagi saudara-saudara yang saya kasih, dalam perjalanan hidup ini bisa juga memahitkan hidup kita. Sehingga kita menjadi seperti orang-orang Israel ini. Dinamailah tempat itu Mara. Kita menjadi mengamuk juga dalam hidup ini. Kita pahit, kita marah saudara-saudara. Oleh karena apa? Oleh karena kepahitan itu semua. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa menolak orang melakukan hal-hal yang tidak baik, mengatakan hal yang tidak baik terhadap kita. Karena mulut dia, tangan dia, kaki dia, saudara. Dan kehendak dia mau melakukan sesuatu. Kita tidak bisa, saudara, melarangnya. Karena dia ingin melakukan itu terhadap kita. Kita tidak bisa juga mencegah kehidupan yang kita jalani ini, saudara-saudara. Tiba-tiba tau-taunya perjalanan kita hadapi seperti tidak ada harapan, memahitkan kita, membuat kita putus harapan dan pahit hati, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita akan terus berada dalam situasi kita itu, saudara? Apakah kita akan terus pasrah dengan keadaan itu? Apakah kita akan menyerah dengan keadaan itu? Musa berseru kepada Tuhan. Musa datang kepada Tuhan. Bangsa itu berseru-seru. Dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada mereka. Wow, saudara, kayu itulah harapan mereka. Tidak ada jalan lain. Tuhan hanya menunjukkan sepotong kayu. Dan kayu itulah harapan mereka, saudara-saudara. Musa mengambil kayu dan melemparkannya ke dalam air itu, saudara. Dan air itu berubah menjadi manis. Memang kita tidak bisa, saudara-saudara, untuk membuat situasi atau orang di sekeliling kita atau apapun di luar tubuh kita ini, kita tidak bisa membuat mereka melakukan atau merongrong kehidupan kita. Tetapi saudara, kita bisa menemukan kesembuhan atas hidup kita. Kita bisa menjadi orang yang berbeda, saudara-saudara, dalam kehidupan ini. Dan tidak lagi harus pahit, tidak lagi. Karena kepahitan hati berbahaya. Kepahitan hati, saudara, dapat mencemari orang banyak. Karena orang yang pahit cenderung juga perkataannya memahitkan orang. Cenderung perkataan orang yang pahit, saudara, auranya tidak enak. Cenderung juga, saudara-saudara, orang yang pahit berpikiran untuk bagaimana dia juga memahitkan orang lain dengan berbagai macam cara. Kadangkala tindakan-tindakannya tidak menyenangkan, saudara. Cara bekerjanya pun tidak menyenangkan. Tetapi saudara, saya ingin menyampaikan berdasarkan firman Tuhan kepada kita. Ada jalan keluar bagi kita senantiasa. Selalu ada solusi di jalan hidup ini. Namun untuk yang masalah hati, saudara-saudara, yang mengalami kepahitan,
mengalami tekanan hidup, kesusahan, ketakutan, dan segala berbagai macam kesemasan, hanya sepotong kayu. Hanya itu harapan itu, dan sepotong kayu itu, saudara, adalah salib Kristus. Di atas salib Yesus menanggung semua kepahitan, semua rasa sakit, semua tuduhan, semua penganiayaan yang terburuk, saudara-saudara. Di salib itulah dia menanggung segala kepahitan dosa manusia, kehancuran dosa, kehancuran akibat dosa, kehancuran akibat, saudara-saudara, kesalahan, tuduhan-tuduhan, kepahitan-kepahitan, saudara, akibat daripada kehidupan yang memahitkan ini, saudara, yang menganiaya kehidupan kita ini, saudara. Semua ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Di sepotong kayu itulah, saudara-saudara, semua dialami oleh Yesus, baik secara hati, mental, fisik, semua keadaan dia, saudara-saudara, habis hancur oleh karena apa yang kita alami, karena kepahitan hidup kita, karena kehancuran hati kita, kehancuran mental, fisik, dan segala yang kita alami dalam hidup sudah dialami dan ditimpakan kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Nah, saudara, kita bersyukur karena itulah, saudara, di kayu itulah harapan kita satu-satunya. Disitulah kasih yang sesungguhnya terjadi. Dia mengambil itu semua dan berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kehidupan ini tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap engkau memahitkan, saudara. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, Yesus sudah mengambil semua di atas kayu salib dan mengalahkan, menyelesaikan itu, saudara. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara-saudara di dalam Yesus, kita bersungguh-sungguh hati, kita datang kepada kayu salib itu, saudara. Karena di sanalah kita bisa menemukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Tidak ada jalan lain kecuali di atas salib itu. Adakah, saudara, kehidupan memahitkan hidupmu? Engkau begitu cemas, engkau begitu takut, engkau begitu takut masa depanmu, engkau begitu bertanya-tanya bagaimana hidupku ke depan. Engkau begitu, saudara-saudara, merasa menjadi pahit karena keadaan-keadaan situasi rumah tanggamu. Mengapa aku dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Mengapa hidup tidak adil dengan aku? Mengapa? Dan engkau menjadi pahit, saudara. Satu jalan, satu-satunya, dan tidak ada jalan lain adalah kayu salib. Hanya sepotong kayu itu, dan yang tergantung di kayu itulah, saudara. Dan apa yang ada di atas kayu itulah harapan kita, yaitu Yesus. Buka hatimu kepadanya, biarkan dia jamah, dan biarkan dia jamah, dan biarkan dia jamah hidup saudara. Maka percayalah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau akan mengalami kesembuhan. Bahkan bukan akan, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan, saudara. Engkau sudah. Artinya Kristus sudah selesaikan. Kristus sudah kalahkan itu di kayu salib. Kristus sudah berkata, sudah selesai. Ada pintu terbuka, ada jalan keluar bagi apa yang saudara alami. Engkau dapat keluar dari kepahitanmu dan menemukan semua yang termanis hanya di dalam Yesus Kristus. Hati kita menjadi sembuh, manis, dan tidak lagi terganggu dengan situasi dari luar karena mengalami hati yang manis. Hanya di atas sepotong kayu itu, yaitu salib, dan yang tergantung di dalam kayu itu, Yesus Kristus, adalah pengharapan manusia satu-satunya keluar dari kepahitan hidup itu menuju ke hari depan yang penuh damai sejahtera. Karena rancangan Allah di dalam Yesus Kristus hanya satu, rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Mari buka hati, saudara, song-song masa depanmu yang penuh damai sejahtera di dalam
Yesus Kristus yang ada di dalam sepotong kayu itu. Haleluya. Buka hati saudara. Katakan kepadanya, Tuhan sentuh, jamah hatiku saat ini. Biarlah kepahitan-kepahitan tidak ada lagi keluar. Biarlah Yesus yang ada di dalam hatimu. Biarlah Yesus menjamah engkau. Biarlah Yesus memulihkan engkau saat ini. Demi nama Yesus itu engkau pulih. Kepahitan keluar dari hidupmu. Kepahitan lepas dari hidupmu. Terbuka pintu masa depanmu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran memenuhi engkau saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, saudara-saudara sangat mengasihi engkau, karena di sepotong kayu itulah ada kasih yang sejati, yang memulihkan setiap hati yang pahit. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya sampaikan salam restorasi.